ikut perintah larangan dari Tuhan penciptamu. Bagaimana mungkin kau mau masuk surga enak-enakan tanpa ada kau patuhi perintah-perintah yang disampaikan Tuhanmu kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi di dalam Islam itu, Raymond, tidak yang seperti kau bayangkan di dalam Bible-mu. Karena apa? Bagaimana mungkin kau hidup di dunia ini tidak ada aturan? Di Indonesia saja ada yang namanya aturan perundang-undangan. Mengatur semua bagaimana kehidupan manusia dalam bidang hukum. Biar jangan seenaknya manusia saja. Kau membunuh orang, mau kau jangan kau dihukum. Kau mencuri, mau kau jangan dihukum. Jadi bagaimana dengan aturan Allah? Diciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada larangan, Raymond. Makanya di Al-Quran itu semua jelas aturan-aturannya. Siapa yang boleh kamu nikahi, siapa yang tidak boleh kamu nikahi. Bagaimana cara berlaku kita kepada sesama manusia. Bagaimana cara kita berlaku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang harus kita sembah. Itu semua harus ada aturan, adikku. Terus ketika kamu melanggar, kamu menerima konsekuennya. Kamu membunuh, di penjara kau paling lama 15 tahun. Kau mencuri, kau menista, paling lama 6 tahun. Semua ada. Kau akan dihukum mati. Kalau kau menjual narkoboy yang sudah sampai ratusan kilogram, kau akan dihukum mati. Semua ada konsekuennya. Di bumi saja, di dunia saja ada aturan dan konsekuennya. Apalagi kalau kau nanti di akhirat sana, Raymond. Tetapi bagi umat muslim, ketika kau melakukan dosa-dosamu, kau meminta ampun kepada Allah, kau bertobat. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Tapi nanti kelak di hari penghakiman, ya, dosa-dosamu akan dicuci dulu. Kau akan menjadi seorang yang suci. Kau akan kembali fitrah seperti bayi yang dilahirkan. Baru kau akan dikumpulkan di jannah Allah bersama saudara-saudaramu, bersama istrimu dan anak-anakmu. Begitu, Raymond. Nah, dalam Kristen itu bagaimana? Udah. Silakan. Oke, jadi begini Kak Nora, saya mau tanya, so neraka itu kekal atau sementara sih? Neraka itu kekal, surga itu kekal, adekku. Oke. Nah, kalau neraka itu kekal, kemudian suatu saatnya nanti ya akan dicuci dalam neraka, apakah tidak hangus? Apakah tidak binasa? Oke. Maunya Raymond jelaskan dulu seperti yang kakak jelaskan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi begini, Enggak, gini. Kalau kita compare dengan kekristenan ya beda jauh, ya kan? Nah, saya kan di sini saya sedang bertanya, gitu loh. Sebenarnya saya nggak bisa terlalu menjelaskan terlalu panjang. Namun ya pasti Kak Nora ini pasti udah paham lah. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah neraka itu kekal atau sementara? Kalau neraka itu kekal, kenapa harus dicuci dalam neraka dulu, kemudian nanti waktu ditentukan baru kemudian bersih, lalu kemudian ke surga, gitu loh. Kan neraka itu kekal, berarti kan mati yang kekal sebenarnya. Silakan. Ya. Oke, jadi begini deh. Kalau di dalam Islam itu neraka, surga, langit memiliki tingkatan. Di langit saja ada 7
tingkatan. Neraka juga begitu. Surga juga begitu. Nah, neraka yang ditempati oleh orang-orang yang, aduh ini yang naik noise, dia minta naik tapi nggak di-mute. Neraka yang ditempati, yang akan ditempati oleh orang-orang yang menyekutukan Allah itu, yaitu disebut neraka jahanam. Dia itu di dasar keraknya, ya, panasnya, na'udzubillah. Nah, kalau bagi orang yang dosa-dosanya agak ringan, itu panasnya nanti dikatakan tidak sepanas yang dimana keraknya neraka. Neraka itu tempat kekalnya makhluk yang tidak beriman kepada Allah. Terus bagaimana konsep penyiksaan di dalam neraka? Tergantung bagaimana perbuatan dia ketika dia semasa hidupnya. Nah, yang meringankan nanti siksaan dia itu apa? Amal ibadah dia, perbuatan dia. Makanya kalau di Islam itu, sekecil apapun perbuatan kamu yang baik akan dihitung oleh Allah sebagai pahalamu. Sekecil apapun perbuatan kamu, ketika kamu berbuat zolim, akan dihukum juga oleh Allah sesuai dengan perbuatanmu. Jadi kalau dikatakan dibakar, tidak konsepnya kita seperti membakar sampah, hangus. Tidak seperti itu, Raymond. Lidah kita ketika kita menggibahi saudara-saudara kita, itu sama seperti kita memakan bangkai saudara kita. Jadi bagaimana konsep penyiksaannya? Ya nanti mungkin ditusuk dengan besi panas. Setelah itu kita akan merasakan sakitnya itu loh. Tapi nanti dia akan balik kembali seperti semula. Ditusuk lagi. Lidah kita ditarik sepanjang-panjangnya. Nanti balik lagi. Ditusuk lagi. Seperti itu. Terus bagaimana yang hukum orang yang suka riba? Rentenir. Perutnya itu nanti seperti besarnya, bagaimana besar perutnya karena memakan uang riba. Ditusuk perutnya, dikoyak perutnya, akan kembali lagi. Baru dibakar pakai besi panas, akan kembali lagi. Bagaimana tangannya ketika mencuri, bagaimana kakinya ketika melangkah ke tempat maksiat, bagaimana seorang perempuan yang hidup berzina saja, itu akan dihukum oleh Allah seperti bagaimana perbuatannya di dunia. Akan kembali lagi, kembali seperti semula. Ditusuk lagi, koyak, bagaimana hancurnya, kembali lagi seperti semula. Gak apa-apa. Jadi bagaimana perbuatan kita di dunia, itu yang akan menentukan bagaimana siksaan. Bagaimana amal perbuatan kita di dunia, itu yang akan menentukan ringannya siksaan itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang kafir? Bagaimana dengan orang-orang yang musyrik? Mereka itu bagaimana siksaan orang-orang mukmin? Itu lebih parah siksaan kepada mereka. Dan mereka tidak akan bisa selamat. Kekal terus di neraka itu. Keselamatan itu tidak akan ada. Tapi bagi orang muslim, ya, dia ketika sudah selesai masa penyucian dosa-dosa dia, udah diangkat. Keluar dia dari neraka, diangkat oleh Allah, terus dimasukkan ke jannahnya Allah. Nah, itu makanya apa gunanya kami berselawat kepada baginda Rasulullah? Karena apa? Nanti baginda Rasulullah itu ada suatu riwayat hadis yang mengatakan, baginda Rasulullah itu akan mendengarkan jeritan-jeritan kita seorang muslim. Ya Rasulullah, semasa saya waktu di muka bumi, saya dilahirkan, saya selalu berselawat, memuji engkau, memuliakan engkau ya Rasulullah. Berselawat terus kepadamu ya Rasulullah.
Nah, kita mengharapkan apa? Syafaat dari baginda Rasulullah. Itu yang akan menolong kita juga. Meminta, memohon kepada Allah untuk apa? Setidaknya keringanan bagi kita. Sama seperti kayak di dunia lah. Ada yang namanya naik banding, minta keringanan yang aturannya 6 tahun jadi 3 tahun. Nah, begitu. Nah, ini nanti yang saya bingung bagaimana kalau di dalam Kristen. Karena di Kristen, Yesus tidak pernah mengatakan, menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen. Karena mustahil, Raymond. Ya, Yesus melakukan penyalipan, melaksanakan penyalipan. Konsepnya penyalipan itu katanya untuk menebus dosa manusia. Terus setelah Yesus menebus dosa manusia, dia mati, bangkit, naik ke atas. Nah, bagaimana dengan yang sekarang ini? Bukankah yang sekarang ini mustahil tidak melakukan dosa? Nah, apa konsekuen yang diterima oleh para pengikut Yesus yang sekarang ini ketika mereka melakukan dosa dan tidak sempat bertobat tetapi langsung meninggoy? Apa konsekuennya? Contoh, ada seorang wanita penzina, tiba-tiba dia meninggoy sebelum bertobat. Ada seorang pembunuh, tiba-tiba dia meninggoy sebelum bertobat. Apa konsekuennya? Apakah tetap dia masuk surga? Nah, coba Raymond jelaskan sama saya. Silakan. Raymond. Oh, Raymond. Sebentar, Hendra. Ya, di sini ada Nyo. Bentar dulu. Pertanyaanku tadi itu berarti kan di dalam Islam itu kan berarti surganya nerakanya itu tidak kekal, betul? Karena begini, dari penjelasan Kanora ini ya seolah-olah itu sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang mustahil begini, bahwa ternyata neraka di dalam Islam itu tidak kekal. Nah, kemudian bahwa yang disampaikan bahwa harus dicuci dulu, dibersihkan dulu, kemudian bahwa nanti akan ditentukan sudah bersih dari dosa, kemudian baru masuk ke dalam surga, betul? Nah, artinya bahwa neraka ternyata dalam Islam itu tidak kekal, gitu loh. Nah, tergantung perbuatan kita, betul nggak? Tergantung perbuatan amal kita. Oke. Udah. Oke ya, kakak ya, oke ya. Nih ya, bentar. Kekalnya neraka bukan untuk umat muslim. Kekalnya neraka bukan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tadi saya kan sudah jelaskan. Terus kekalnya neraka untuk siapa? Surat An-Naba ayat 23. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Itu siapa? Itu merujuk kepada orang kafir. Dan surat apa? Surat At-Taubah ayat 68. Saya bacakan. Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Jadi kekalnya neraka itu dihususkan kepada siapa? Orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Terus bagi umat muslim bagaimana? Saya sudah katakan, Islam itu artinya selamat.
Muslim itu artinya berserah diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah ketika melakukan suatu kesalahan dosa, pada waktu ditimbang dosanya dengan amalnya, lebih banyak amal perbuatannya, dosa yang dia buat itu tidak akan mendapatkan siksaan yang pedih. Sesuai dengan perbuatannya. Ini si Hendra ini apa sih? Saya tidak suka yang kayak begini deh. Islam atau Kristen saya tidak peduli. Kamu hargai dulu saudara Kristen kamu. Kalau kamu agama Kristen, hargai saudara Muslim kamu ketika kamu beragama Islam. Ya. Kristen dia, Bang. Kristen. Nah, diam dulu, entah apa aku tunjukkan. Saya sama Raymond ini lagi duduk di kedai kopi. Jadi, neraka itu tempat kekalnya bagi makhluk yang menyekutukan Allah, yang munafik, yang musyrik. Tidak akan dikatakan kekal kepada orang yang beriman kepada Allah. Tadi saya sudah membuat satu contoh, adikku. Kamu melakukan pembunuhan berencana. Sekarang hukumannya adalah hukuman mati. Kamu menjual narkoba dengan jumlah yang cukup, yang lumayan banyak. Sekarang hukuman penjual narkoba itu adalah hukuman mati. Kamu menabrak orang, ya, kamu mencuri, tidak ada konsekuensinya hukuman kamu mendapat hukuman mati. Tetapi sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Sesuai apa dengan perbuatanmu. Setelah kamu menjalani masa hukum kamu akan keluar dari penjara. Setelah kamu mendapat hukuman kamu yang diberikan Allah kepada kamu akan apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tidak kekal itu bagi seorang muslim. Selagi masih dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, hanya perbuatanmu saja yang di dunia itu yang akan diberi ganjaran. Jadi neraka ini kekal untuk siapa? Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, kafir, itu kekal. Itu maksudnya Raymond. Saya rasa sebenarnya Raymond paham, ya. Kalau saya sudah membuat suatu contoh seperti Raymond tidak mungkin memakai baju dari pagi sampai sore, pulang kerja, baju itu dimasukkan lagi ke dalam lemari, dilipat, tidak mungkin Raymond. Pasti kamu akan mencucinya, menggosoknya, memberikan wangian, baru kau masukkan ke dalam lemarimu. Seperti itu surga. Makanya kalau hidup di dunia ini, patuhilah perintah Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jauhi larangannya. Ikuti apa yang diperintahkan. Seperti itu. Gitu loh. Silakan Rep. Ya, kalau gini Kak Nora, kalau Kak Nora menganalogikannya seperti pakaian seperti itu kan punya kadar. Iya kan? Artinya kalau kita menganalogi tentang pakaian, ya tentu karena kita beraktivitas dan lain sebagainya, keringat dan lain sebagainya. Tetapi ini berbicara tentang mati dan hidup, ini berbicara tentang kekekalan, gitu loh Kak Nora. Jadi kalau Kak Nora menganalogi seperti itu, ya pertanyaanku apakah baju ini kekal? Kan tidak, gitu loh. Gitu. Okay. Jadi silakan. Begini adikku. Bentar, saya cari ayat nanti ya. Bentar, silakan. Okay. Kak Nora menanalogikan ke pakaian. Sementara kita melakukan aktivitas. Terus kita di dunia ini nggak lakukan aktivitas, Raymond. Aktivitas, kita berbicara, kita melakukan perbuatan. Itu aktivitas kita di dunia. Bangun pagi, Islam ya, ini saya jelaskan. Sama seperti yang saya analogikan ke pakaian. Pakaian, dia menempel di badan kita, yang kita tahu badan kita mengeluarkan yang namanya keringat. Terus ketika kita keluar, kita tahu baju kita ini akan terkena polusi. Seharian. Pulang aja kita bersihkan diri kita. Karena aktivitas kita seharian. Pakaian otomatis kita cuci.
biar dia bersih dan bisa kita gunakan lagi. Terus, kenapa saya analogikan ke situ? Kita di dunia ini nggak melakukan aktivitas. Seperti apa? Kita berbicara. Bagaimana lisan kita? Apakah yakin selama hidup kita tidak pernah menyinggung, menyakiti perasaan orang dengan lisan kita? Terus tangan kita. Apakah yakin tangan kita ini tidak melakukan perbuatan zolim? Mungkin kita berkelahi, mungkin kita mengambil hak orang. Terus kaki kita. Apakah yakin selama seumur hidup kita, kaki kita tidak melangkah ke tempat yang maksiat? Atau ke dukun, atau ke tempat dugem. Apa yakin? Ya, maaf kata. Selama seumur hidup kita tidak menjaga kemaluan kita. Maaf kata ini ya. Nah, apa yakin selama hidup kita ada perintah kepada seorang muslimah untuk menutup auratnya, kita tidak memperlihatkan aurat kita? Nah, ini maksud kakak deh. Kenapa kakak analogikan ke pakaian? Karena pakaian yang kita pakai, dia ikut menemani kita melakukan aktivitas seharian. Dia terkena debu, terkena polusi, terkena dengan yang namanya keringat, terkena noda ketika kita makan, percikan noda. Terus kita di dunia ini gak melakukan aktivitas. Apa yang dilakukan tangan kita? Apa yang dilakukan kaki kita? Apa yang dilakukan mata kita ketika melihat? Apa yang dilakukan lidah kita ketika kita berlisan? Apa yang dilakukan aurat tubuh kita? Apa yang dilakukan kelamin kita, maaf kata? Semua itu beraktivitas ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, kita akil balik, kita mengetahui mana yang baik dan benar, sampai kita mati. Makanya itu saya analogikan ke situ. Kenapa? Karena yang dicuci itu pakaian. Ketika dia menemani kita melakukan aktivitas. Yang dicuci itu adalah perbuatan kita. Ketika kita semasa hidup di dunia. Bagaimana lidah kau? Yakinkah kau tidak menggibah? Yakinkah kau tidak menyakiti perasaan saudaramu, perasaan orang lain? Bagaimana tanganmu? Apakah kau tidak pernah mencuri? Apakah kau tidak pernah memukul orang? Bagaimana kakimu? Apakah kau tidak pernah melangkahkan kakimu ke tempat maksiat? Fine. Kalau memang segala sesuatu perbuatan di dunia ini kau tidak bertentangan dengan larangan Allah, surga di tempatmu. Tetapi ketika kau melakukan suatu kesalahan, melanggar perintah Allah, ya terima konsekuensinya. Makanya saya analogikan kemana? Ke pakaian. Karena yang dicuci itu pakaian. Yang dicuci itu kain. Yang kita pakai melekat di tubuh kita. Maaf kata ya, pakaian dalam saja risih kita kalau kita tidak menggantinya. Oke, kita buat pakaian mungkin kita tahan tidak mencucinya. Tapi bagaimana dengan peralatan dalam kita? Karena apa? Kita tahu pakaian dalam kita ini paling rentan sekali untuk terkena najis. Nah, jadi itu deh. Kalau kamu mengatakan kekekalan itu ada di dalam pakaian, bukan konsepnya kekekalan dalam pakaian. Neraka itu ditempati oleh makhluknya Allah yang menyekutukan Allah. Karena di dalam Al-Quran, Allah sudah membuat suatu peringatan. Allah sudah menurunkan suatu ayat. Bahwa apa? Dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa menduakan Allah. Menyekutukan Allah. Dosa yang tidak diampuni. Makanya dikatakan di situ, laisa kamisli syai'un. Allah tidak bisa disamakan, diserupakan dengan makhluknya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, surat Al-Ikhlas. Allah itu tempat bergantungnya manusia. Kepada Allah saja manusia itu meminta. Hanya kepada Allah saja manusia itu bergantung. Sebenarnya yang kakak jelaskan itu sudah bisa dipahami deh. Ya. Analogi ke pakaian, karena pakaian itu bisa dicuci. Nah,
Pakaian kenapa mesti dicuci? Karena dia kotor, terkontaminasi dengan polusi, dengan noda-noda. Kenapa kita harus dicuci dulu? Karena perbuatan kita semasa di dunia itu harus dibersihkan dulu. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang suci. Nah, seperti itu deh, silakan. Ini di bawah dibilang ini. Allah tempat bergantungnya manusia, bukan manusia yang menggantung Tuhan. Ini yang di bawah ya, Dek ya. Jangan kau langsung sakit hati sama kakak, Dek. Ini omongan kedai kopi dulu kita lagi ya. Nanti akan ada saatnya kita membara Raymond. Oke. Gini. Kalau memang betul-betul hal yang demikian, ya kan, yang disampaikan oleh Kak Nora yang terkasih, ya kan, Oh my God, tunjukkan saya satu dikasih ayat siapa, saja. Raymond? Gini. Tunjukkan satu ayat saja, ya, para nabi, ya, atau yang dikatakan bahwa siapa yang sudah atau siapa yang masuk ke dalam neraka surga tersebut. Adakah ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nabi atau orang-orang yang beriman yang sudah masuk ke dalam neraka, ke dalam surga, gitu loh. Ya. Silakan. Oke. Sebentar ya, Dek ya. Karena begini ya, bentar ya. Saya open cam, kemudian saya tunjukkan ini. Ya, besarkan dulu dia, Bang Greg, sebentar. Karena di dalam Putus-putus, surat Dek. ayat 6 ini Putus-putus, Dek. Saya kalau nyalakan kamera nggak bisa ini. Ya nggak usah. Coba kau baca host di dalam surat Al-Fatihah 6 itu. Jalan yang lurus. Bahwa ya. di situ kan coba buka dalam surat Al-Fatihah, apa itu bunyinya? Jalan yang lurus. Iya, udah, silakan. Tunjukkan jalan yang lurus. Oke. Kakak masuk, boleh? Ini suka kakak yang bagian. Boleh, silakan. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini. Ada 14 golongan yang dijanjikan Allah itu masuk surga. 1. Orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Terus siapa lagi? Orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah. Itu tertulis di dalam surah apa? Dalam surat At-Taubah ayat 22-23. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Siapapun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Yang berikutnya siapa? Orang-orang yang bertobat dan tidak menyembah setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang-orang yang seperti itu. Terdapat di surah apa? Az-Zumar ayat 17. Orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali bertobat kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Terus orang-orang Islam yang beriman terhadap ayat-ayat Allah. Di dalam surat apa? Az-Zukhruf ayat 68-70. Dikatakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini kiamat, dan tidak pula kamu bersedih, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang muslim.
masuklah ke dalam surga, kamu dan pasanganmu dalam keadaan dibahagiakan. Terus apa? Orang-orang yang tulus beriman kepada Allah. Di dalam surat As-Saffat ayat 40-43. Orang-orang yang konsisten beriman kepada Allah. Di dalam mana? Surat Fussilat ayat 30. Orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah apa? Ali Imran ayat 15. Orang-orang yang diusir dan disakiti di jalan Allah. Di surah apa? Ali Imran ayat 195. Ada sampai 14 golongan. Terus yang mana lagi? Sebentar ya. Terus orang-orang yang bangun malam untuk zikir dan sholat, yaitu tahajud. Di dalam surat apa? As-Sajdah ayat 16-17. Terus orang-orang yang menjaga sholat, kemaluan, amanat, dan menunaikan zakat. Di dalam surah apa? Mukminun ayat 1-11. Terus para kekasih Allah, yaitu para nabi. Surat Yunus ayat 62-64. Orang-orang yang beriman pada hari akhir. Di dalam surah apa? Al-Mujadalah ayat 22. Terus orang-orang yang sabar berbuat karena Allah dan menginfakkan rezekinya, sedekah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Terus terakhir orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya di surat An-Nisa ayat 69. Yang bunyinya, siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang dijanjikan Allah, akan masuk surganya Allah. Aduh, ribet sekali. Satu, mana dia tadi? Nah, dia tadi bertanya apa lagi? Aduh, ini yang satu ribut kali. Nomor masuk. Dia bertanya apa lagi tadi, Bang Greg? Saya suka. Dia tanya apa lagi tadi? Tanya apa lagi tadi? Tentang apa? Jaminan keselamatan masuk surga. Oh iya, udah orang-orang yang masuk surga. Terus jalan yang lurus. Nah, kenapa kita memintakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Ya, karena apa? Kita umat muslim meminta ketika kita mati itu dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak tahu di tengah jalan nanti bagaimana. Apakah kita mungkin yakin kita masih beriman kepada Allah? Ada orang ketika di masa tuanya dia murtad. Nauzubillah. Makanya kita meminta kepada Allah itu ditunjukkan jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah untuk selalu kita diberikan hidayah. Agar apa? Agar kita tidak masuk dalam kesesatan. Agar kita tidak apa? Kita tidak mati nanti dalam keadaan kafir. Itu makanya kita selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus. Karena doanya umat muslim itu meminta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Jangan matikan aku dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Makanya saya minta kepada saudara-saudara muslim kita yang di bawah, ya, dengarkan saya baik-baik. Walaupun kamu dalam keadaan hadas besar, haid, nifas, atau maaf kata dalam keadaan belum mandi junub, ya, sebelum tidur ya, atau pada waktu kamu nanti mungkin sebelum sholat subuh kamu mandi wajib kan, ya memang nyata seperti ini. Sebelum tidur ya, walaupun dalam tidak keadaan hadas besar, sebelum tidur ayolah ambil wudhu, berwudulah. Karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita.
berwudulah kamu. Ya, sebelum tidur. Karena ada apa? Karena di situ kita apa? Kita bersuci. Takutnya nanti kita mati dalam keadaan tidak bersuci. Ya, sebelum tidur. Gitu loh. Ambillah wudhu. Ya, karena itu bagus itu. Sunnah itu loh. Ya, si Raymond udah kemana? Dek, Raymond. Belum habis kopimu, dek. Mana dia, weh? Aduh, gara-gara konser tadi malam ya, jadi agak nggak enak suara. Ya, Bunda, saya lanjutkan Pak Raymond, Bunda. Ya. Boleh? Oh, ini Kristen ya? Yes, benar. Oke, silakan. Nah, jadi saya pakai Bunda tuh Kanora aja kali ya. Ya, terserah. Nah, begini Kanora, jadi melanjutkan atau saya coba kembangkan. Nah, tentang keselamatan. Kenapa keselamatan penting dibahas? Karena we believe, kita percaya bahwa setiap keyakinan, setiap agama itu menawarkan yang namanya keselamatan. Nah, tentu. Nah, sekarang kita lihat nih mana konsep keselamatan yang benar-benar itu bisa menjadi suatu janji terpercaya dan terwujud ke depannya. Nah, di dalam keislaman dari tadi ketika Kak Nora menjelaskan tentang keselamatan, jujur saya belum mendapatkan kepastian itu. Nah, mungkin Kak Nora bisa menunjukkan suatu ayat di Quran tentang keselamatan. Kayak contoh di dalam Kristenan nih keselamatannya, contoh ya ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini sehingga ia mengajukan anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu belum lagi ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu konsep keselamatan di dalam kekristenan, bahwa sang Bapa atau sang pencipta langit dan bumi ini yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah oleh bangsa Israel, telah menyatakan dirinya kepada anaknya yang namanya Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu contoh ayat di dalam Alkitab tentang konsep keselamatan. Nah, kalau di dalam Islam itu ada ayat tidak tentang keselamatan itu, Kak? Monggo. Ya, tadi kan sebenarnya saya nggak tahu kalau Bang Nyong tadi apa ya, nyimak atau tidak ya. Tapi saya ini tadi sudah baca 14 golongan yang akan masuk ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah, dijanjikan. Nah, kalau Bang Nyong mengutip begini, saya tanggapi dulu yang diapakan Bang Nyong ya. Kalau Bang Nyong mengutip begini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Terus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan begitu. Apa tadi yang pertama tuh datanya? Saya jadi lupa. Karena begitu besar kasih Karena Allah. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepadanya siapa ini merujuk siapa? Kan begitu. Karena Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Itu satu poin. Terus kedua, Yesus pernah mengatakan, aku akan menyiapkan tempat bagimu di rumah Bapakku. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kepada siapa? Kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kenapa harus melalui Yesus? Karena Yesus ini adalah seorang utusan. Tapi Bang Nyong jangan lupa, ini yang selalu tidak pernah mau saudara Kristen ini mau mengutipnya. Matius 15 ayat 24.
Aku diutus hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang tersesat di antara umat Israel. Sudah jelas. Makanya Yesus mengatakan begini, hidup yang kekal itu bahwa mereka itu merujuk kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dengarkanlah, hai Bani Israel, hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus apa lagi? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Bukan dikatakan kepada manusia. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad jelas. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Bukan kepada Bani Arab. Jadi penyampaian Yesus di dalam Bible tidak pernah merujuk kepada manusia, tetapi merujuk kepada mereka. Yang mereka itu sudah dikatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya dia katakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Makanya kepada perempuan Kanaan, ketika dia datang untuk meminta anak perempuannya kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus, apa jawab Yesus kepada perempuan itu? Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Penegasan dari Yesus bahwa di luar dari Bani Israel itu bukanlah domba-dombanya. Tadi saya sudah bacakan 14 jenis golongan yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Itu apa? Saya tadi sudah jelaskan kepada Bang Raymond bahwa orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang dijanjikan masuk surga. Saya bacakan. Surat Al-Baqarah ayat 25. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan seterusnya. Terus siapa? Orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 22-23. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Siapapun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Terus apa? Ini poinnya, orang-orang yang bertobat dan tidak menyembah setan. Orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali bertobat kepada Allah. Bagi mereka berita gembira, maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Banyak tadi saya tunjukkan. Orang-orang yang konsisten beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diusir dan disakiti di jalan Allah. Terus apa lagi? Sebentar. Saya punya tenggorokan ini sakit juga, leh. Terus, nih, orang-orang yang bangun malam untuk zikir dan sholat, yaitu melakukan sholat tahajud. Terus apa lagi? Orang-orang yang menjaga sholat, kemaluan, amanat, dan menunaikan zakat. Terus apa lagi? Para nabi-nabi, yaitu kekasih Allah. Terus siapa lagi? Orang-orang yang sabar berbuat karena Allah dan menginfakkan rezekinya atau yang bersedekah. Terus siapa lagi? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi keselamatan di dalam Kristen, Yesus tidak pernah menjanjikan untuk Bani Israel. Untuk Bani di luar Bani Israel. Yesus adalah juru selamat untuk Bani Israel. Dan dia
mengajarkan kepada Bani Israel itu apa, Bang? Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah, Tuhan kita itu Esa, sembahlah hanya kepada Tuhanmu, Tuhanku, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Terus apa Yesus katakan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Fix. Keselamatan yang dijanjikan Yesus bukan untuk di luar Bani Israel, tetapi hanya untuk Bani Israel. Kalau dia yang menjadi Tuhan, yang menjadi tempat bertata di surga, dia akan mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumahku. Tetapi tidak, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Itu katanya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Jadi fix. Ajaran Yesus itu adalah menyembah hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yaitu siapa? Bapaknya yang ada di surga sana. Bukan dirinya. Apa bedanya Yesus? Apa bedanya Musa? Apa bedanya Abraham? Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Sama-sama seorang juru selamat yang diutus oleh Allah kepada umatnya. Tetapi bedanya, Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam. Yaitu apa? Untuk semua manusia. Beda Yesus. Yesus sudah menegaskan di dalam Matius 15 nomor 24. Tidak bisa diubah itu, Bang. Matius 15 nomor 24 tidak akan bisa kalian merubah bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Silakan. Oke. Ini kan gini. Supaya kita jangan terlalu berpanjang lebar terkait kritik ayat itu nanti, itu next, ya kan? Masalahnya banyak harus tanggapi. Kan Abang minta saya nunjukkan data, bukan kritik, Iya, Bang. Nah, kalau maksudnya tadi yang saya tanyakan ayat di Alkitab, apa di Al-Qur'annya? Ya udah saya tunjukkan datanya kan. Tadi kan Kanora masuk terlalu jauh mengkritik ayat yang saya referensikan. Nah, soal kritik ayat, Bang. Saya hanya membaca gitu loh. Itu namanya kritik. Nah, itu namanya kritik. Terus masalah kita nanti next, itu soal next Kak. Nah, kita fokus ke konsep keselamatan di keyakinan masing-masing. Nah, Kanora sudah, saya tidak akan mengkritik. Biarlah nanti para pendengar itu yang akan menilai. Nah, itu karena terus terang kalau saya masuk ke ranah lebih jauh nanti takutnya ada yang tersinggung tentang lagi ketika Kanora mencoba membandingkan komparasi antara tokoh Muhammad sama tokoh Yesus. Saya tidak akan masuk ke sana komparasi tersebut karena sekali lagi kalau saya masuk lebih dalam nanti akan banyak tersakiti di sana terkait komparasi. Nah, lalu kita masuk ke ini Kak, ke tadi masalah kekekalan nih di dalam neraka. Tadi Kanora mengatakan bahwa katanya harus dicuci dalam tanda kutip ya, dicuci baru bisa masuk surga. Lalu di sana. Tapi itu tadi yang tidak dijawab sama si Raymond, Bang Nyong. Apa itu? Coba nanti saya jawab. Ya, saya kan tadi sudah jelaskan. Memang harus dicuci karena segala sesuatu perbuatan kamu harus kamu tanggung jawabi, kan begitu. Nah, yang saya tanyakan tadi sama Raymond, konsep Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa dengan cara disalibkan. Nah, setelah Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga. Apakah terjamin bahwa manusia berikutnya tidak akan berbuat dosa? Ternyata berbuat dosa. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah manusia-manusia yang sekarang ini ketika dia berbuat dosa, belum sempat minta tobat, bagaimana kehidupannya nanti kelak? Maksudnya apakah dia kekal di neraka atau dia tetap akan diselamatkan? Oke. Saya paham pertanyaannya. Nah, saya lanjut dulu Kak. Tadi abis ini baru langsung jawab ya Kak ya. Tadi kan orang mengatakan bahwa di laundry dulu baru masuk surga. Nah, di dalam konsep kekristenan menurut penjelasannya Kanora, berarti neraka yang Kanora coba jelaskan, saya anggap ini penjelasan pribadi, tidak mewakili umat muslim pada umumnya ya, penjelasan pribadi karena ada beberapa ustadz mengatakan memang kekal ya masuk neraka, tidak ada lagi surga ya kan.
Tapi Kanora memang, tapi sebagian mayor Muslim mengatakan jadi cuci dulu baru masuk di surga. Nah, berarti maksudnya gimana nih? Saya nggak paham. Maksudnya gini, saya anggap penjelasan Kanora tentang neraka itu dicuci dulu baru masuk surga itu saya anggap itu pendapat pribadi terlebih dahulu. Ya. Kok pendapat pribadi? Bukan pendapat pribadi. Pendapat pribadi. Berarti pendapat Islam pada umumnya berarti ya. Emang Islam kayak gitu ya, betul. Berarti ini istilahnya Kanora sudah menyatakan bahwa ini pendapat Islam pada umumnya. Oke. Jadi kalau itu menurut agama Islam, Kanora berarti neraka itu tidak kekal. Neraka itu tidak kekal karena akan begini ya Bang. Maaf sekali saya potong Bang. Tadi saya sudah jelaskan sama Bang Raymond loh. Apa mesti diulang lagi? Jangan dipotong dulu Kanora. Bukan. Tadi kan udah dijelaskan sama Bang Raymond. Tadi kan Kanora berbicara walaupun tidak sesuai dengan hati saya tetap menunggu sampai selesai. Bukan begitu Bang, sebentar. Bukan apa, nanti kan jadi ujungnya saya mengulang lagi penjelasan saya. Yang kekal di neraka itu orang-orang munafik. Saya sudah baca tadi datanya Bang. Nanti baru disangka. Nanti baru disangka ketika saya selesai Kanora. Ya kan? Kau udah framing, masalahnya kau udah framing bro. Harus dipotong dulu, diluruskan dulu. Dari tadi juga Kanora framing. Loh, dari tadi Kanora framing tentang ayat yang saya sampaikan lalu ditabrakkan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau saya framing, tunjukkan datanya Yesus untuk semua manusia. Ya kan? Maksudnya kalau mau diskusi yang baik, silakan Anda berbicara. Gini, Bang Yong, dengerin dulu Bang Yong. Begini. Kan seperti itu. Ketika Anda mengatakan gini. Iya kok dengerin dulu. Iya kok dengerin dulu. Bunda Nora kan bawa data, dengan Bunda Nora kan tunjukkan data, ya. Ketika Anda kasih data, Bunda Nora kasih data juga. Anda juga ketika mengatakan dengerin dulu. Maksud saya begini host. Dengerin dulu. Bro yang harus dengar. Hargailah hostnya. Saya dulu. Lurusin dulu. Ya, tapi kan gini, kalau Ibu Nora itu sudah offside. Iya sebentar, sabar. Gini, ketika Anda mengatakan bahwasanya umat Islam itu tadi kan pendapat Bunda Nora kata kau gitu kan. Nah, kau tunjukkan datanya di mana bahwasanya Islam itu kekal di dalam neraka gitu loh. Gitu biar enak, biar tahu ternyata datanya mungkin kan belum pernah baca gitu kan. Nah gitu tunjukkan silakan. Masalah itu masalah belakangan Bang. Maksud gua kalau kalau mau diskusi yang etis ya kan. Tolong ketika saya berbicara Anda diam. Ketika Anda diam aja ya. Nggak bisa kalau udah framing nggak bisa bro. Karena ini bukan masalah kebenaran, bukan kebatilan bro. Jadi begini ya. Ya sebentar Snail. Sebentar ya. Berarti dia tidak nyimak perdiskusian saya dengan si Raymond. Si Raymond tadi sudah mengatakan, berarti neraka kalian tidak kekal bagi umat muslim. Karena umat muslim tidak ditempatkan di neraka jahanam selagi kalau dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu saya bilang. Terus kekalnya untuk siapa? Ya saya tadi kan sudah buka data. Kekalnya bagi orang-orang munafik, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan orang-orang kafir. Itu saya bilang kekalnya. Terus dia bilang, saya sudah offside soal saya mengkritik katanya dia punya data. Saya tidak mengkritik, saya menanggapi. Kan saya tadi buka data, kau tanggapilah data saya. Sesuai dengan datamu juga. Kau tadi buka data. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Terus apa lagi katanya tadi yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tanggapi lagi data itu, yaitu di mana? Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Makanya saya bukan kritik. Bedakan yang kritik ayat, bedakan yang menanggapi datamu. Saya menanggapi datamu bahwa perkataan Yesus itu